warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan disampaikan adalah tentang strategi pembelajaran digital. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan metode pembelajaran. Kita awali dengan metode pembelajaran karena hakikatnya strategi pembelajaran adalah kumpulan serangkaian metode pembelajaran yang terstruktur atau sistematis terstruktur secara sistematis. Ada 3 metode pembelajaran yang paling banyak digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah ceramah atau lecturing, yang kedua ada diskusi, dan yang ketiga ada assignment atau penugasan mandiri maupun secara berkelompok. Ceramah atau lecturing ini delivering learning material through one-way verbal communication and to use oral delivery usually assisted by some presentation tool, seperti yang dilakukan oleh saya sekarang menggunakan metode ceramah. Kemudian diskusi yang kedua, diskusi atau discussion, itu adalah presentation of instruction in which there is an exchange of scientific opinion. Jadi syaratnya diskusi itu opininya atau pendapat ini harus scientific, harus ilmiah. Dan tujuannya adalah untuk membuat suatu kesimpulan, to make a conclusion on a particular topic. Jadi dan topiknya harus dibatasi. Jadi diskusi itu ada 3 struktur, ada 3 komponen. Yang pertama ada kegiatan berbagi atau bertukar opini. Yang kedua, tujuannya harus untuk membuat kesepahaman. Jadi kalau diskusi untuk mempererat atau untuk memperlebar perbedaan, ini patut dipertanyakan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki batasan topik tertentu. Jadi topiknya tidak bebas, tetapi dibatasi dalam topik tertentu. Yang ketiga, penugasan mandiri maupun kelompok adalah pemberian tugas, assigning certain task within the allocated, ini harusnya the allocated time, and students are responsible for the task assignment to them. Jadi ini tugas atau assignment, yaitu penyerahan atau pemberian penugasan dalam waktu tertentu kepada peserta didik, dan peserta didik harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Dalam konteks pembelajaran digital, dalam konteks pembelajaran digital tiga metode tersebut ini dapat dilihat terbagi dalam konteks bentuknya sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronus ini contohnya kalau lecturing, misal contohnya adalah live streaming YouTube, dan kemudian IGTV atau yang terkait dengan itu, sejenisnya gitu ya. Bisa dengan menggunakan web conference, Skype, Zoom, dan Google Meet juga masuknya harusnya ke sini. Ada juga yang menggunakan pola verbal ya, berbasis teks, bisa menggunakan full tweet atau full gram gitu, full Facebook boleh, bisa, dan juga full WhatsApp atau full WhatsApp. Sedangkan yang asinkronusnya bisa menggunakan video explainer seperti yang biasa saya lakukan, dan mungkin yang sekarang juga termasuknya dikategorikan video explainer, nggak apa-apa, bisa. Kemudian audio podcast di mata kuliah manajemen pembelajaran digital, sistem belajar digital menggunakan audio podcast. Kemudian modul digital, ini yang juga umum dipergunakan. Kemudian discussion atau diskusi yang sinkronus bisa menggunakan web conference juga sama, tadi menggunakan Skype dan Zoom, tapi harus ada bertukar opini, karena syaratnya diskusi itu bertukar opini dan harus ilmiah tadi. Kemudian grup chat, nah ini bisa di WhatsApp atau di Messenger ya, menggunakan Messenger ataupun di LMS yang memiliki fasilitas chatting. Juga atau yang asinkronus di web forum, menggunakan web forum semacam Kaskus dan sejenisnya, atau juga pada LMS yang memiliki fitur diskusi. Nah, ini juga bisa dilakukan.
Dan yang terakhir assignment ini bisa dilakukan juga secara sinkronus. Salah satu contohnya menggunakan Google Docs atau unjuk kerja melalui live streaming. Bedanya dengan yang lecturing, kalau live streaming, yang lecturing ini yang melakukan live streamingnya adalah guru atau dosen, sedangkan pada assignment yang melakukan live streamingnya adalah siswa. Dan yang asinkronusnya tentu bisa menggunakan email, Google Drive, atau juga fitur assignment yang ada pada LMS. Selanjutnya strategi pembelajaran digital, spesifik digital. Tapi secara umum strategi adalah kombinasi metode pembelajaran yang terstruktur. Dalam sesi kali ini, penyampaian pemaparan materi yang saya sampaikan hari ini, saya hanya meng-cover 4 saja, 4 strategi pembelajaran digital, bukan yang paling terkenal, tapi ini yang paling representatif ya, polanya agak sedikit berbeda-beda. Baik, yang pertama ada story based learning, yang kedua ada scenario based learning, dan ada micro learning, dan yang terakhir ada gamification. Kita bahas satu persatu. Yang pertama story based learning. Story based learning ini membawa konteks materi pembelajaran pada unsur-unsur atau elemen-elemen cerita, dari narasi, kemudian ada alur, ada pembawaan karakter, atau juga ada konflik gitu ya. Jadi itu yang dibawa kemudian, dan di setiap, baik itu dari perbedaan karakter, dari konflik, dari alur, itu ada pesan yang bisa disampaikan. Contoh di ilustrasi sini ada tema tentang car crashing atau kecelakaan atau tabrakan mobil. Ini misalkan dari pengendara, kemudian disampaikan bahwa ada berbagai jenis tipe pengendara. Kemudian pengendara ini melaju mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tertentu hingga overspeed. Nah, temanya overspeed, tapi kemudian disampaikan bahwa ada range sampai seberapa minimalnya disebut overspeed ini, melewati batas overspeed itu gimana. Tentu di jalan raya dengan di jalan tol dengan di jalan pedesaan, ketentuan kecepatan kan akan berbeda-beda. Mungkin di situ pembelajarannya bisa disampaikan. Kemudian terjadi tabrakan. Ini tabrakan juga nanti ada jenis-jenisnya. Ada kecelakaan sifatnya tunggal, ada tabrakan antar kendaraan, atau bahkan ditabrak gitu ya, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran, bisa jadi materi pembelajarannya, sehingga kemudian ada aturan-aturannya yang bisa menyebabkan berbeda statusnya. Misalkan penggunaan safety belt atau airbag gitu ya. Nah, yang kalau ada airbag dan ada safety belt, ini kemungkinan besar bisa selamat, selesai sampai situ ceritanya. Tapi kalau tidak pakai safety belt dan tidak pakai airbag, kemungkinan besar akan tidak selamat, kecelakaan. Dan jenis-jenisnya nanti disampaikan lagi bagaimana tips-tipsnya, itu menjadi bahan materi terus sampai kemudian meninggal. Ini alur ceritanya seperti itu, disampaikan seperti itu. Maka di dalam poin-poin plotnya atau alurnya ini nanti bisa saja ada disisipi oleh pembelajaran. Mungkin nanti karakter supirnya akan menentukan, keluarganya misalkan, itu juga akan menentukan materi yang disampaikan. Nah, ini strategi pembelajaran yang berbasis cerita atau story based learning. Yang kedua, ada scenario based learning. Jadi perbedaan dengan story based learning, scenario based learning ini mungkin saja si peserta didik memulai pembelajarannya dari titik yang sama, tetapi proses yang dia lakukan berbeda-beda. Ini terlihat dari alurnya, bisa kesana kemari berbeda-beda. Siswa yang pintar atau peserta didik yang cepat mungkin akan memperoleh alur yang paling pendek, tapi siswa yang kurang atau siswa yang lebih detail, mungkin dia akan memperoleh alur yang lebih panjang. Ini bisa saja terjadi, dan akhirnya pun bisa saja tidak sama. Prosesnya tidak sama, akhirnya tidak sama, tetapi capaian pembelajarannya tercapai dua-duanya, tapi dengan cara yang berbeda. Karena skenario-nya
bisa saja berbeda. Itu kenapa skenario based learning juga disebut sebagai branching, eh, ya sebagai skenario yang branching ya, ada bercabang. Jadi cabangnya bisa berbeda-beda mengakomodasi perbedaan. Setiap setiap orang bisa saja mendapat bentuk pembelajaran yang tidak sama atau alur yang tidak sama. Yang ketiga, ada micro learning. Nah, ini yang paling sederhana dari strategi pembelajaran digital, di mana sebetulnya materi pembelajaran disampaikan secara 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 utuh sebagaimana bahan pembelajaran itu ada. Hanya saja karena disebut mikro, sehingga bahan-bahan yang disajikan sifatnya pendek atau kecil-kecil, unit-unit yang dibagi pisah-pisah menjadi unit kecil. Jika menyampaikan tentang suatu materi A yang terdiri dari 10 bagian materi, maka ke-10 bagian ini tidak disampaikan dalam satu kesatuan, tapi dipisah-pisah, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, seterusnya sampai bagian 10. Dibagi menjadi 10 bagian-bagian kecil. Ini namanya micro learning. Ini salah satu yang menjadi berkembang saat ini, terutama dalam konteks pembelajaran di sosial media. Ini menggunakan strateginya micro learning ya, karena karakteristik sosial media juga memang menyediakan space yang tidak terlalu besar, tapi justru itu yang dinikmati oleh banyak khalayak. Jadi melihat materi hanya dari satu infografis, menyampaikan materi dari podcast singkat dan lain sebagainya. Yang keempat, ada gamification. Nah, ini dia gamification yang sedang populer, banyak digunakan, banyak dilakukan oleh para pengembang pembelajaran saat ini. Walaupun memang nggak baru-baru amat, tapi memang trennya masih dianggap baru. Jadi ini yang disebut dengan gamifikasi atau gamification, ini pun sering banyak dilakukan oleh guru dengan misalkan membawa konteks permainan monopoli dalam konteks pembelajaran, kuis, gitu. Ada kemudian kuis itu maksudnya kuis yang permainan yang ada unsur permainannya, bukan kuis tes, bukan. Kuis yang dalam unsur permainan, misalkan menggunakan kuis taktik boom, kata berkait, atau family 100 yang mungkin Anda familiar. Jadi who wants to be a millionaire, dibawa konteks itu ke dalam kelas. Itu gamifikasi, pada dasarnya sama gamifikasi, ada rewardnya, ada poinnya, ada peringkatnya, ada kompetisinya, itu ada pencapaiannya, ada rewardnya. Itu apa namanya, bagian dari gamifikasi, beberapa komponen-komponen atau karakteristik gamifikasi. Tapi dalam konteks digital, gamifikasi yang dimaksud sebetulnya lebih pada membuat suatu sistem yang memang alurnya ada unsur-unsur game tadi. Contohnya Anda bisa lihat mungkin di ruang guru ada gamifikasinya, ada levelingnya, kemudian ada rewardnya, ada apa namanya, ya ada pencapaian, ada achievementnya, kemudian juga ada di Duolingo pun sama, ada badge-nya, kemudian bisa log, ada poin, ada reward, poinnya bisa ditukarkan dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini proses strategi pembelajaran digital yang menggunakan gamifikasi. Apakah hanya 4 ini saja? Tentu tidak. Ada banyak metode lain, ada banyak strategi lain, dan ini menjadi salah satu bagian yang saya harapkan Anda bisa cari kembali untuk memperkaya khasanah pemahaman Anda terkait dengan penggunaan strategi pembelajaran, khususnya dalam konteks pembelajaran digital. Saya pikir ini saja sementara ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan silakan Anda untuk mendalami materi terkait dengan strategi pembelajaran ini dari bahan-bahan yang saya berikan, maupun mencari dari bahan-bahan lain yang tersedia di internet. Saya pikir itu. Terima kasih. Tetap semangat. Mudah-mudahan ya Anda tetap bisa melakukan variasi dengan mengelola pembelajaran Anda secara mandiri. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.